ada kiriman harta dari Bahrain di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di satu wilayah bernama Bahrain. Sampai sekarang ini ada itu negara, namanya negara Bahrain. Memang dari dulu sudah makmur negara tersebut. Nah, mungkin ini berupa jaziah. Jaziah itu semacam pajak syar'i yang dibebankan kepada orang non muslim, dibayar atau juga bisa berupa ghanimah, harta rampasan perang. Jadi maksud harta yang datang dari Bahrain ini ada beberapa kemungkinan. Mungkin berupa ghanimah, harta rampasan perang. Biasanya jaziah itu masuk ke kas negara. Jadi jaziah itu bentuk uang atau harta dari non muslim yang diserahkan kepada pemerintahan Islam. Dari situlah mereka jaga keamanannya, kemudian dilindungi hak-haknya. Dan ini adil. Kenapa adil? Karena ketika berada di satu negara Islam, maka seluruh yang berada di bawah negara Islam itu dijaga, termasuk yang non muslim. Makanya ada istilah kafir zimmi. Kafir zimmi itu artinya non muslim yang dijaga oleh Islam, hak-haknya. Adil karena di dalam Islam zakat itu hanya khusus kepada kaum muslimin. Orang kafir tidak diwajibkan zakat. Sehingga jaziah itu hanya dibebankan kepada orang kafir, orang non muslim. Karena orang Islam sudah aja bagian mengeluarkan zakat. Nah, ini harta dari Bahrain. Ada kitab berjudul Mu'jamul Buldan, kamus nama-nama kota. Di situ Syekh Yaqut Al-Hamawi yang menyusun kitab tersebut mengatakan yang dimaksud dengan Bahrain yaitu satu negara yang dekat dengan Jazirah Arab, masuk wilayah itu. Nah, Bahrain juga ini adalah negara yang saat ini berdiri dengan sistem kerajaan. Nah, mazhabnya paling banyak Ibadiyah. Mazhab di sana saat ini paling banyak Ibadiyah. Ibadiyah ini cabang dari Khawarij yang tidak frontal, yang tidak ekstrim. Namanya Ibadiyah. Nah, kita baru dengar tuh mazhab. Ada mazhab namanya Ibadiyah. Banyak di Bahrain. Itu. Bahkan mayoritas mereka bermazhab Ibadiyah. Nah, kemudian di riwayat yang lain, ini ceritanya sudah diberikan pengumuman bahwa nanti menjelang setelah sholat subuh berjamaah akan datang harta yang berlimpah dari Bahrain datang ke kota Madinah. Nah, kebiasaan Nabi SAW, kalau ada harta yang banyak datang, beliau bagikan sampai habis. Makanya di riwayat ini disebutkan dalam satu riwayat dalam kitab Fathul Bari, syarah dari Sahih Al-Bukhari yang disusun oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang lahir tahun 773 Hijriah, meninggal 852 Hijriah. Di situ beliau jelaskan lebih lengkap. Jadi harta tersebut datang, Nabi sudah berikan pengumuman akan dibagikan selesai sholat subuh. Artinya yang tidak sholat subuh berjamaah tidak dapat bagian. Nah, luar biasanya di dalam redaksi riwayat yang berbeda yang memiliki korelasi dengan hadis tersebut, ketika Nabi sholat subuh berjamaah, selesai sholat subuh berjamaah, Nabi melihat ke belakang, ternyata membludak manusia. Tidak seperti biasanya di zaman tersebut. Ya, biasanya memang ramai, tapi tidak seramai ketika dapat informasi mau dibagikan harta. Nabi lihat ternyata membludak. Jadi sejak zaman dulu memang orang suka doi. Itu fitrah manusia. Allah yang nyatakan dalam Al-Quran, hubbu syahwah. Disebutkan juga harta, minan nisa
perempuan syahwatnya suka, bangunan-bangunan, kendaraan-kendaraan yang mewah. Itu Allah sudah sebutkan dalam Al-Quran, itu fitrah manusia, suka. Harta juga demikian. Tapi yang dilarang, hal-hal ini menjadi tujuan, hal-hal ini menipu, hal-hal ini membuat kita lupa kepada tujuan hidup kita. Itu yang dilarang. Tidak dilarang memiliki. Jadi zuhud itu bukan standarnya kaya atau miskin. Cinta dunia itu bukan standarnya orang kaya atau miskin. Itu amal hati. Ada orang miskin cinta dunia, ada banyak. Bagaimana? Ya dia setiap hari hanya membayangkan bagaimana nih nanti saya dapatkan harta yang banyak. Dia berpikir dan dia tinggalkan ibadah. Namanya hubud dunia. Ada orang kaya zuhud. Semua yang dia miliki tidak membuat dia lalai, tidak tertipu dengan apa yang dia miliki. Ibadahnya tidak terganggu, bahkan dia menjadi lebih giat dalam ibadah. Hartanya dia gunakan dalam kebaikan. Nah ini namanya zuhud. Jadi zuhud itu bukan standarnya dia tampilannya susah, miskin, kemudian dikatakan zuhud. Bukan. Zuhud itu amalan hati. Makna zuhud itu adalah hatinya tidak terikat, tidak cinta kepada material duniawi yang menipu, yang sesaat. Maka Nabi tidak melarang hal tersebut. Nabi tidak melarang hal tersebut. Nah, kenapa kebiasaan Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu memulai sedekah itu setelah subuh? Ini juga dilakukan oleh para ulama, Imam Syafi'i juga demikian. Karena di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Syekh Abdul Wahhab Sya'rani yang lahir tahun 898 Hijriah, meninggal 973 Hijriah, dalam kitabnya Al-Minahatus Saniyah, Nabi mengatakan kepada Imam Ali, "Ya Ali, bakiru bisadaqah. Fa innas bala la yatakhattaha." Wahai Imam Ali, kalau sudah menjelang awal pagi sedekahlah. Karena sesungguhnya musibah tidak akan bisa menimpa orang yang bersedekah di awal pagi. Nah itu sehingga Nabi praktekkan. Nabi mulai membagi-bagikan harta tersebut itu selesai sholat subuh. Dan Nabi lihat membludak manusia. Nabi katakan, "Wahai sahabat-sahabatku, aku tidak takut kepada kalian kefakiran. Tapi yang aku takutkan kepada kalian adalah dibentangkan dunia, kemudian kalian berlomba-lomba mengejarnya, dan kalian lupa terhadap kehidupan akhirat, maka kalian akan binasa sebagaimana kaum terdahulu binasa." Itu hadis yang lain yang menjelaskan isi hadis yang disebutkan tadi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini juga menyebutkan Nabi membagikan sedekah itu belum tiba waktu zuhur, seluruh hartanya sudah habis. Sampai dikatakan dalam hadis ini sisa 1 dirham. Tersisa 1 dirham. Kemudian ada yang datang Nabi kasih. Jadi Nabi berikan sampai lupa untuk pribadi. Itu akhlaknya Rasulullah SAW. Akhirnya istri beliau datang, Sayyidatuna Aisyah. Datang, "Ya Rasulullah, ada sisa tidak untuk rumah? Untuk makanan di rumah ada sisa?" Kata Nabi, "Kenapa tidak bilang dari awal? Sudah habis. Saya sudah bagikan seluruhnya." Kenapa tidak bilang dari awal? Itu yang namanya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Dalam Sahih Bukhari disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang sangat dermawan. Al-Imam Musa Al-Kadhim mengatakan, "Ma ba'asallahu an-nabiyya illa sakhiyya." Ma ba'athallahu an-nabiyya illa sakhiyya. Al-Imam Musa Al-Kadhim Ibn Muhammad Al-Bagir, Ibn Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Bagir, Ibn Ali Zainal Abidin, Ibn Husain bin Ali bin Abi Thalib, imam besar Al-Imam Musa Al-Kadhim mengatakan, "Ma ba'athallahu an-nabiyya illa sakhiyya." Allah tidak pernah mengutus seorang nabi
terkecuali pasti dermawan. Jadi gak ada tuh dalam sejarah nabi bakhil. Tidak ada dalam sejarah wali, orang-orang yang dekat dengan Allah bakhil, tidak ada. Orang bakhil tidak mungkin bisa dekat dengan Allah. Itu pernyataan Imam Musa Al-Kadzim. Allah tidak pernah mengutus seorang nabi illa sakhiya, melainkan dia dihiasi dengan sifat dermawan. Bahkan Samiri yang membuat patung sapi di zaman Nabi Musa untuk menjadi berhala, itu kan Nabi Musa marah. Nabi Musa ingin memukul itu Samiri, dan Nabi Musa pernah memukul satu orang dengan sekali pukulan mati. Karena tenaga para nabi itu disebutkan dalam beberapa riwayat seperti 40 laki-laki. Satu orang nabi punya tenaga seperti 40 laki-laki. Bahkan ditambah dalam kitab Muntahasul 40 laki-laki min ahlil jannah, 40 laki-laki penghuni surga. Kalau 40 laki-laki penghuni surga, satu laki-laki itu seperti 100 orang laki-laki di dunia. Jadi kekuatan Nabi itu berkali-kali lipat. Makanya Nabi Musa tidak niat membunuh, dipukul, ada yang mati. Malaikat pencabut nyawa saja ditampar. Itu hadis sahih riwayat Muslim. Juga di dalam kitab Ta'wil Mukhtalafil Hadis karya Al-Imam Qutaibah, itu menyebutkan malaikat pencabut nyawa datang masuk menemui Nabi Musa tanpa salam, tanpa kalam, masuk. Kemudian bertanya, siapa kamu? Saya malaikat maut. Ditampar sama Latoma Musa. Dalam riwayat disebut Latoma Musa. Menampar itu malaikat sampai terlepas satu mata. Kenapa mata malaikat bisa terlepas? Karena malaikat berubah wujud jadi manusia, jadi ikut hukum manusia. Manusia kalau ya Nabi Musa tampar sekuat itu di matanya, matanya bisa terlepas. Ini malaikat ditampar, terlepas matanya. Kalau malaikat hadir dengan wujud malaikat, maka tidak bisa disakiti, karena khuliqatil malaikat minan nur, malaikat diciptakan dari cahaya. Tapi malaikat ini berubah wujud menjadi manusia, maka dia ikut hukum manusia. Ditampar dengan begitu keras oleh Nabi Musa sampai malaikat tersebut matanya terlepas, sebelah matanya a'war disebutkan. A'war itu sebelahnya buta. Itu Nabi Musa. Nah, Samiri ini membuat patung berhala berupa ijlun. Disebutkan dalam Al-Quran, ijlun itu anak sapi. Nabi Musa marah, mau dipukul Samiri. Itu kalau dipukul kena satu pukulan mati Samiri. Tapi Allah Ta'ala wahyukan kepada Nabi Musa, disebutkan dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah, ya Musa la taqtulhu, ya Musa la taqtulhu fa innahu sakhi. Wahai Musa, jangan kau bunuh dia. Allah sudah tahu nih, sudah tahu bagaimana Nabi Musa sedang marah. Allah nyatakan jangan kau membunuh Samiri, fa innahu sakhiyun, karena dia dermawan. Padahal musuhnya Allah membuat patung berhala, tapi ada sifat dermawan. Allah Ta'ala mengatakan kepada Nabi Musa, jangan kau sakiti dia, karena sesungguhnya dia dermawan. Ada kisah yang menakjubkan tentang kedermawanan para ulama. Kalau berbicara Nabi memang jauh, tapi dicontoh oleh generasi berikutnya dengan ilustrasi yang nyata. Kita kenal Al-Imam Syafi'i rahimahullah, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah, yang lahir tahun 150 Hijriah, meninggal 204 Hijriah. Lahir di Gaza, Palestina, meninggal di Mesir, di Kairo. Al-Imam Syafi'i pernah dapat harta yang berlimpah dari Yaman. Beliau mampir ke Yaman, ada guru beliau di situ. Beliau selesai belajar, atau mungkin beliau mengajar. Ini diceritakan dalam kitab namanya Manaqib Al-Imam Syafi'i, biografi tentang akhlak Imam Syafi'i. Kitab itu karya Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi.
Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, seorang ahli tafsir, pengarang kitab Mafatihul Ghaib, yang lahir tahun 544 Hijriah, meninggal 606 Hijriah. Beliau punya kitab manaqib tentang Imam Syafi'i, dan itu bagus, biografinya sangat rinci tentang Al-Imam Syafi'i. Jadi kalau kita ingin mengenal bagaimana sih Imam Syafi'i, mulai dari biografi hidup beliau, mulai dari akhlak beliau, maka bacalah kitabnya Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi yang lahir tahun 544 Hijriah, meninggal 606 Hijriah, berjudul Manaqib Al-Imam Syafi'i. Disebutkan di dalam kitab tersebut, diriwayatkan oleh Al-Imam Ar-Razi, selesai Imam Syafi'i keluar dari kota Yaman atau negara Yaman, beliau punya guru itu ada di satu kota namanya Son'a. Son'a itu ibu kotanya Yaman. Banyak murid-murid beliau memberikan uang, diberikan uang, uangnya dinar bukan dirham. Dinar itu mata uang emas, diberikan. Jadi satu dinar ini kurang lebih 3.890.000. Kira-kira satu dinar itu kurang lebih 3.890.000. Ini murid-murid Imam Syafi'i banyak yang ada di Son'a, yang ada di Yaman. Imam Syafi'i niatnya mau pergi ke Makkah Al-Mukarramah. Selain beliau ingin melaksanakan ibadah umroh atau mungkin ibadah haji, beliau juga ingin mengunjungi ibu beliau, karena ibu beliau ada di kota Makkah. Maka harta yang terkumpul 10.000 dinar. Berapa itu? 38 miliar kalau sekarang. 38 miliar. Dengan harta sebanyak itu dibawa dari Yaman menuju ke kota Makkah. Masuk ke kota Makkah, dibuat tenda khimah. Kemudian diperintahkan beberapa murid beliau memanggil fuqara wal masakin yang ada di kota Makkah. Dan beliau katakan akan dibagikan harta tersebut ba'da sholat subuh, selesai sholat subuh, sama seperti Nabi SAW. Karena Imam Syafi'i mau mengamalkan hadis Nabi, kalau sedekah di awal pagi itu menghalangi bala. Maka fuqara wal masakin mereka datang antri, Imam Syafi'i menghamburkan uang dinar di atas permadani. Kemudian mereka antri masuk ke tenda, satu persatu masuk, dibagikan sampai menjelang mendekati waktu zuhur, habis 38 miliar habis, dibagikan sedekah kepada fuqara wal masakin. Dalam satu riwayat diceritakan Imam Syafi'i sebelum membagikan harta tersebut, beliau datang ke rumah ibunya dengan tujuan ingin memberikan hadiah kepada ibunya, karena ini harta berlimpah. Waktu datang ke rumah ibu beliau, diketok pintu, kasih salam, assalamualaikum, dijawab sama ibunya, waalaikumsalam. Tanya siapa di luar, dikatakan saya anakmu, Muhammad bin Idris. Kemudian ibunya mengatakan, wahai Muhammad bin Idris, wahai anakku, engkau bawa apa? Alhamdulillah ibu, saya bawa harta yang berlimpah, banyak uang dinar, banyak kendaraan unta dan lain sebagainya. Kata ibunya apa? Wahai putraku, janganlah engkau masuk ke rumahku membawa walaupun hanya 1 dirham atau 1 dinar. Habiskan dulu, sudah habis kau sedekahkan baru bisa masuk menemui aku. Masya Allah, itu ibunya Al-Imam Syafi'i. Makanya beliau keluar, buat tenda, dibagikan harta tersebut sampai habis. Padahal Imam Syafi'i bukan orang kaya. Nah, Al-Imam Syafi'i rahimahumullah demikian ya, beliau ketika menghabiskan itu harta 38 miliar dibagikan, habis seluruhnya harta beliau. Dan di dalam kitab Syiar A'lamin Nubala
yang disusun oleh Imam Az-Zahabi, pernah beliau dengan kendaraannya lewat, kemudian cambuknya jatuh. Cambuk untuk memukul, bukan memukul, apa namanya? Cemati namanya. Tali pengendali kuda terjatuh, ada seorang anak mengambil, diberikan kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan terima kasih, kemudian dikasih uang kurang lebih 27 juta. Bilang terima kasihnya, kasih uangnya 27 juta. 7 dinar kurang lebih 27 juta dikasih. Ada kawannya menikah, kawan beliau menikah, uang maharnya kurang. Imam Syafi'i kasih 24 dinar, kurang lebih 60 juta dikasih. Nah, ini contoh Al-Imam Syafi'i rahimahullah mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pendidikan yang diajarkan oleh Nabi, kita jangan letakkan dunia di kepala kita, di hati kita. Cukup di tangan kita. Tapi kita letakkan di kepala dan hati kita akhirat. Kenapa? Kalau rizki, harta, ini kan diperintahkan kita ikhtiar, mencari. Sebenarnya bukan mencari, menjemput. Kalau mencari tidak ada, tapi menjemput sudah ada, sisa kita jemput dengan usaha. Dan itu sudah dijamin oleh Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dijamin oleh Allah Ta'ala. Tapi perkara surga, Allah belum jamin kepada kita. Makanya yang harus kita pikirkan adalah yang belum dijamin, surga. Yang harus kita letakkan dalam hati adalah bagaimana nasib kita setelah meninggal. Karena masa depan itu bukan di dunia, masa depan itu di akhirat. Kadang orang tertipu dengan masa depan, ditanya masa depannya bagaimana, oh, dia hanya batasi di dunia. Sehingga apa yang terjadi? Dia abaikan ini akhirat. Dia abaikan itu sholat 5 waktu, dia abaikan nasihat-nasihat Rasulullah, dia jadikan nomor 1 ini duniawi, sedangkan akhirat dia buang. Padahal sudah dijamin oleh Allah dunianya, akhiratnya belum dijamin. Dia mati-matian kepada yang sudah dijamin, tapi yang belum dijamin dia tinggalkan.